Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ketika dia memikirkannya, Randy sudah bergegas ke pintu kantor. Dia hendak membuka pintu, tapi dia berhenti. Apa alasan yang dia miliki sekarang? Randy berharap bisa berkencan buta dengan Putri Bramasta lagi, dan dia bisa menendang keluar orang yang berkencan buta dengan Putri lagi, dan Randy akan menggantikan kencan Putri dan melamar Putri Bramasta lagi. Randy telah berjanji padanya sekali sebelumnya, dan dia akan mengatakannya lagi, bukan? Selama Randy bisa menemukan cara untuk membawa Putri pulang, hal-hal lain akan mudah ditangani. Baru-baru ini, Putri Bramasta merasa bahwa hal yang paling membahagiakan baginya adalah hidangan panas yang disiapkan ayahnya ketika dia pulang kerja. Malam ini, ayahnya telah menyiapkan beberapa hidangan yang sangat disukai Putri, seperti ayam panggang asin, kembang tahu, dan sayuran. Ini semua adalah hidangan yang sangat umum, tetapi ayahnya melakukannya dengan sangat hati-hati. Itu sangat menggugah selera hanya dengan melihat mereka. Setelah menggigit kembang tahu, Putri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan memuji, "Ayah, keterampilan memasakmu semakin baik." Septian Bramasta melepas celemeknya dan berkata, "Itu semua karena kamu menyukainya. Ayah ingin kamu makan enak. Karena itulah ayah ingin melatih keterampilan memasak ayah." Mendengar kata-kata ayahnya, hidung Putri sedikit berkedut dan tiba-tiba dia merasa ingin menangis. Namun, dia mengedipkan matanya dan menahan air matanya. "Terima kasih, Ayah." Putri masih ingat bahwa ketika dia baru saja sembuh dari penyakit serius, dia tidak ingat apa-apa tentang masa lalu. Dia mengurung diri di kamar dan tidak keluar sama sekali. Ayah yang menemaninya dengan sabar dan membimbingnya untuk berjalan keluar dari bayang-bayang selangkah demi selangkah. Jika bukan karena kesabaran ayahnya, tidak akan ada kelahiran kembali Putri Bramasta. "Anak bodoh, kenapa kamu begitu sopan pada ayahmu? Kamu adalah anakku, jadi tentu saja aku harus memperlakukanmu dengan baik." Saat dia berbicara, Septian Bramasta membantu Putri menambahkan beberapa hidangan ke piringnya. "Kamu pasti sangat lelah karena kamu sangat sibuk hari ini. Makanlah lebih banyak." "Sebenarnya, aku tidak sibuk di tempat kerja. Hanya saja aku bertemu dengan seorang anak kecil yang cantik baru-baru ini. Sepulang kerja, aku akan menunggu keluarganya untuk menjemputnya, dan setelah itu aku akan pulang," kata Putri Bramasta tanpa tindakan pencegahan. Bagaimana mungkin Septian Bramasta tidak tahu bahwa Putri telah bertemu gadis kecil itu? Dia juga tahu sangat baik siapa gadis kecil itu. Dia hanya ingin menguji apakah Putri akan mengatakan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Putri, Septian Bramasta merasa lega. Dia mengambilkan lebih banyak makanan untuk Putri, dan berkata, "Mengurus anak itu sangat melelahkan. Kamu harus makan lebih banyak." Meskipun dia mengucapkan kata-kata penuh perhatian ini, dia mencibir dalam hatinya. "Randy, oh, Randy, ketika kamu melihat istrimu, mama dari anakmu, tepat di depanmu, tetapi dia tidak bisa mengenalimu. Jika Randy tahu apa yang harus dia lakukan untuk membantu situasi ini, Randy akan datang mencariku lebih cepat. Selama Randy bisa membantuku menyelesaikan apa yang ingin aku lakukan, aku mungkin akan mengembalikan Putri Bramasta kepadanya." Tapi Randy tidak sepintar itu. Septian Bramasta menambahkan, "Mengapa kamu tidak memberitahu ayah berapa banyak anak laki-laki yang mengejamu baru-baru ini?" Septian Bramasta bertanya, ada berapa banyak anak laki-laki, dan bukan apakah ada anak laki-laki yang mengejarnya, yang membuktikan bahwa selalu ada anak laki-laki yang mengejarnya sepanjang waktu. Putri menatap ayahnya dan menggelengkan kepalanya.
Dia tidak suka berkomunikasi dengan orang asing, dan dia tidak suka berteman. Selain beberapa kontak di tempat kerja, hampir tidak ada pria lain di sekitarnya. Tentu saja, tidak ada yang akan mengejarnya. Septian Bramasta berkata dengan sungguh-sungguh, namun, kamu tidak muda lagi. Jika kamu bertemu pria yang cocok, kamu dapat mempertimbangkannya dengan cermat. Ayah, aku tidak terburu-buru dalam hal itu. Putri Bramasta tidak ingin membicarakan masalah laki-laki dengan ayahnya. Putri menyela Septian Bramasta tepat waktu, tetapi kata-kata ayahnya berdampak besar padanya. Pada saat ini, Putri Bramasta berbaring di tempat tidur, dia memikirkan pria yang cocok. Hari ini, ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, orang pertama yang muncul di benaknya adalah Randy. Dia dan Randy berada di dunia yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, Randy memiliki istri yang sangat ia cintai, dan putri kecil. Bagaimana dia bisa memiliki perasaan untuknya? Berbicara tentang pria yang tepat, dia memikirkannya berulang kali. Dia tidak bisa memikirkan orang lain yang cocok. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Itu semua tergantung pada takdir. Pada sore hari, Priscilia pergi menjemput putri kecil dari Putri Bramasta dan kembali ke rumah Randy. Priscilia pun memanfaatkan waktu luang sore itu untuk memikirkan rencana sang kakak mengejar istrinya. Tentu saja, rencananya sederhana dan kasar. Karakternya lugas. Karena dia menyukainya, dia harus mengejarnya. Kenapa dia banyak berpikir? Namun, Priscilia sangat tahu jelas bahwa kakaknya tenang dan pendiam, dan dia tidak akan menggunakan caranya, jadi dia tidak memberitahu Randy. Dia hanya akan mengeksekusinya atas namanya. Memikirkan caranya sendiri, Priscilia berpikir itu sempurna. Tidak ada gadis yang bisa menahan serangan romantis seperti itu. Ketika dia mendapatkan kembali kakak iparnya, Randy hanya perlu memberi Priscilia sebuah hadiah. Priscilia tidak meminta terlalu banyak, dia hanya meminta mobil sport baru untuk dirinya sendiri. Priscilia mengulurkan tangan dan mencubit wajah merah muda putri kecil, dan mengusapnya beberapa kali seolah-olah dia sedang menguleni tepung. Bayi kecil, Kak putri kesayanganmu akan segera kembali ke keluarga besar kita. Saat itu, kamu harus sangat berterima kasih padaku. Bibi kecil, beri aku uang. Bayi yang berpikiran uang, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak uang? Untuk Kak putriku. Selama dia punya banyak uang, dia akan memberikan semua uang itu kepada Kak putri, dan Kak putri bisa menemaninya setiap hari. Pikir putri kecil, kamu anak kecil. Priscilia menjulurkan kepala putri kecil dan berkata dengan cemburu, aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa dibandingkan dengan mamamu yang tidak pernah merawatmu. Kak putrimu, putri kecil mengedipkan matanya dan berkata dengan polos, Papa suka Kak putri. Priscilia mengangguk lagi dan berkata, putri kecil, kamu sangat licik. Papamu menyukai Kak putrimu, dan kamu bisa melihatnya. Putri kecil mengangguk dengan penuh semangat. Dia adalah anak papanya dan selalu ada di dekatnya. Dia akan tahu bahwa papanya menyukai Kak putrinya. Anak kecil, apakah kamu berharap pamanmu menyukaiku? Tidak. Mengapa? Paman menyukaiku. Baiklah. Kamu menang, Priscilia berkata dengan putus asa. Priscilia harus mengakui bahwa putri kecil akan sangat pintar ketika dia besar nanti. Pada usia yang begitu muda, dia bahkan tahu bagaimana bersekongkol melawan bibi kecilnya. Akan mengerikan ketika dia lebih dewasa. Papa, melihat papa kembali, putri kecil segera membuka tangannya. Randy berjalan mendekat dan menyentuh hidung kecilnya. Sayang, apakah kamu tidak menangis dan mengeluh pada papa lagi hari ini? Putri kecil mengerjap polos dengan matanya yang besar, seolah berkata, Papa, jangan bicara omong kosong. Aku bayi yang cantik dan bijaksana, jadi aku tidak akan menangis. Melihat wajah cantik putri kecilnya, Randy tidak bisa menahan tawa. Mulai sekarang,
Putri kecilku akan disebut cacing ingus. Papa, tidak cacing ingus, nama itu bagus. Sangat cocok untuk putri kecilku, Priscilia menyela. Bibi, aku tidak menginginkannya, putri kecil berkata dengan lembut dan mengerucutkan bibirnya. Jika mereka berani membicarakannya lagi, dia akan menangis pada mereka. Bagaimanapun, ketika kak putrinya tidak ada di sini, dia akan menangis jika dia mau, dia tidak takut pada mereka. Randy mengusap kepala putri kecil dan berkata, "Karena kamu tidak ingin menjadi cacing ingus, cepatlah makan dan istirahatlah lebih awal." "Baiklah," jawab putri kecil lembut. Itu adalah malam yang tenang, begitu sunyi sehingga suara angin sepoi-sepoi bisa terdengar. Bukan hanya Putri Bramasta yang terbaring di tempat tidur, tidak bisa tertidur, tetapi juga Randy. Dia mendengarkan gerakan Putri Bramasta sepanjang waktu. Ini memang sangat efektif. Ketika tidak ada suara di sekitarnya, bahkan suara napas Putri Bramasta dapat terdengar dengan jelas, seolah-olah dia sedang berbaring di sampingnya. Randy tiba-tiba, dia mendengar Putri Bramasta memanggil namanya dengan lembut. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.